Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rehani dengan NIM 222020214. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tugas proposal dengan judul Pengaruh Game Edukasi Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Santri pada Materi Ilmu Tajwid di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang. Berdasarkan latar belakang penelitian, seorang anak sejak usia dini sudah seharusnya mempelajari ilmu tajwid sebagai bahan dasar sebelum mempelajari ilmu Al-Quran lainnya, mengingat betapa pentingnya hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Rumah Tahfiz Nurul Qalbi atau singkatnya RTNQ merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkembang untuk memberikan pendidikan Al-Quran yang berkualitas kepada santrinya. Lembaga ini memiliki program-program yang sangat luar biasa dalam mendukung pembelajaran Al-Quran. Namun, tantangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tajwid juga dirasakan pada lembaga ini. Berdasarkan hasil observasi, dilihat dari metode pengajaran dan media pembelajaran pada lembaga ini cenderung masih bersifat monoton. Hal inilah yang membuat pembelajaran yang berlangsung berjalan kurang efektif dalam menarik minat belajar santri dan meningkatkan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dilakukan percobaan metode dan media pembelajaran baru yang mampu memadukan teknologi dengan pendidikan agama. Salah satunya melalui game edukasi yang dirancang khusus untuk mempelajari ilmu tajwid di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa masalah yang ditemukan pada waktu observasi yang teridentifikasi. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama, terdapat beberapa santri yang terlihat mudah bosan pada saat pembelajaran tajwid dimulai. Kurangnya minat dan motivasi belajar santri. Kemudian yang ketiga, kurangnya penggunaan media pembelajaran interaktif. Dan yang keempat, alokasi waktu pembelajaran dengan materi yang disajikan terbilang kurang maksimal. Dan yang kelima, keterbatasan dalam pemahaman praktik tajwid. Pembelajaran tajwid tidak hanya membutuhkan pemahaman teori, tetapi juga praktik yang intensif. Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, pokok permasalahan dapat dirumuskan dengan beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, apakah penggunaan game edukasi berbasis teknologi ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar santri pada ilmu tajwid di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang? Dan yang kedua, sejauh mana efektivitas game edukasi berbasis teknologi dalam meningkatkan pemahaman santri terhadap teori dan praktik ilmu tajwid? Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan santri terhadap penggunaan game edukasi berbasis teknologi dalam pembelajaran ilmu tajwid? Dan yang keempat, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan game edukasi berbasis teknologi pada pembelajaran ilmu tajwid di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang? Adanya rumusan masalah ini bertujuan untuk memahami dampak, efektivitas, respon, serta tantangan penerapan game edukasi dalam proses belajar tajwid bagi santri di Rumah Tahfiz tersebut. Sesuai identifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini agar lebih terfokus dalam beberapa aspek. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada materi hukum tajwid. Yang kedua, sasaran dari penelitian ini ditujukan kepada santri tahsin Rumah Tahfiz Nurul Qalbi. Dan yang terakhir, media dan metode pembelajaran akan diteliti berfokus pada game edukasi berbasis teknologi. Adapun tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang hendak saya teliti, dari tujuan penelitian tersebut, yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan game edukasi berbasis teknologi ini terhadap peningkatan hasil belajar santri pada materi ilmu tajwid di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi. Kemudian, mengukur efektivitas game edukasi berbasis teknologi dalam membantu pemahaman teori dan praktik ilmu tajwid bagi santri. Dan yang ketiga, itu mengetahui respon atau tanggapan santri terhadap penggunaan game edukasi berbasis teknologi dalam proses pembelajaran tajwid. Dan yang keempat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan game edukasi berbasis teknologi pada pembelajaran ilmu tajwid. Nah, adapun kegunaan penelitian yang ingin saya teliti, yang pertama, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritisnya
hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang penggunaan teknologi, khususnya game edukasi. Dalam mempelajari ilmu tajwid dan pendidikan agama Islam, ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang serupa. Yang kedua, kegunaan praktis. Bagi pengajar, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baru bagi para pengajar di lembaga tahfiz mengenai metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan hasil belajar santri. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan, RTNQ dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan implementasi teknologi dalam metode pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian bagi santri, penggunaan game edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih efektif, kemudian meningkatkan motivasi dan pemahaman santri dalam mempelajari ilmu tajwid dengan cara yang lebih menyenangkan dan menantang. Serta sebagai penulis itu sendiri, agar memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian sekaligus mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh game edukasi berbasis teknologi dalam pembelajaran ilmu tajwid. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan. Jadi tinjauan kepustakaan ini sangat penting dalam sebuah penelitian karena untuk menelaah, mengkaji ulang berbagai literatur yang telah diterbitkan oleh akademisi atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada proposal kali ini penulis sudah membaca 3 penelitian sebelumnya yang kiranya dapat digunakan serta mempelajari beberapa penelitian sebelumnya yang kiranya sebagai bahan rujukan serta referensi. Nah, adapun bahan yang menjadi tinjauan pustaka ini, yang pertama itu dari Mahwar Alfanisa Ratnawati Susanto yang berjudul Pengaruh Penggunaan Game Edukasi Berbasis Word Wall dalam Pembelajaran Matematika Terhadap Motivasi Belajar. Yang kedua dari Lia Budi Trisnanti dan Swadi Akbar yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Game Edukasi Berbasis Konstruk Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Hasil Belajar Siswa. Yang ketiga yaitu dari Arzakila Mubarokah yang berjudul Implementasi Pembelajaran Tajwid dan Sholat dengan game Android di Sekolah Dasar Mursyidah Surabaya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa game edukasi berbasis teknologi ini mampu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik terkhusus pada materi ilmu tajwid. Kemudian, kajian teoritis. Pembelajaran tajwid seringkali dianggap sulit dan memerlukan latihan intensif, sehingga metode pembelajaran yang lebih menarik diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil proses santri. Berbagai teori mendukung efektivitas penggunaan game edukasi atau educational game, termasuk teori pembelajaran dan teori motivasi yang mendapatkan pentingnya pengalaman belajar yang aktif dan relevan bagi peserta didik. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas konsep dasar game edukasi berbasis teknologi, hasil belajar dan pembelajaran tajwid teori berbasis game, kemudian serta peran motivasi dan teknologi dalam pendidikan Islam. Pertama, game edukasi berbasis teknologi. Jadi, game edukasi atau educational game ini berbasis teknologi adalah jenis permasalahan jenis permainan digital yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran sehingga memungkinkan pengguna memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dengan cara interaktif dan menarik. Nah, sedangkan hasil merupakan perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang mencakup aspek kognitif dan psikomotorik. Game edukasi berbasis teknologi mengadopsi prinsip ini dengan menghadirkan permainan yang memerlukan penyelesaian masalah dan penerapan konsep tajwid dalam konteks yang relevan bagi santri. Berdasarkan teori self-determination yang dikemukakan oleh Desi dan Dian, menyatakan bahwa motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri individu untuk belajar karena merasa tertarik atau tertantang, berperan dalam proses pembelajaran yang efektif. Nah, ketika santri merasa bahwa game edukasi menarik,
maka mereka secara tidak langsung akan lebih termotivasi untuk memahami dan menguasai materi tajwid. Game edukasi berbasis teknologi ini dapat menjawab kebutuhan dengan menyediakan alat-alat yang memungkinkan santri mengkaji ilmu tajwid melalui metode yang tidak hanya lebih mudah dipahami tapi juga lebih dekat dengan gaya belajar mereka di era digital ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti. Dapat pula dikatakan bahwa hipotesis ini adalah pernyataan yang masih diragukan kebenarannya dan masih perlu diuji keabsahannya. Jadi cara sederhana dalam penelitian itu terdapat dua hipotesis. Yang pertama hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis nihil ini merupakan hipotesis yang menolak dugaan peneliti. Sebaliknya, hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menerima prediksi penelitian. Dalam penelitian ini, H1 atau H alternatifnya yaitu terdapat pengaruh game edukasi berbasis teknologi dalam meningkatkan hasil baca santri materi ilmu tajwid di RTNQ. Dan H0-nya atau H nihil atau hipotesis nihilnya itu tidak terdapat pengaruh game edukasi berbasis teknologi dalam meningkatkan hasil baca santri materi ilmu tajwid di RTNQ Palembang. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dibagi beberapa hal. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, kemudian ada desain penelitian, ada definisi operasional variabel, kemudian populasi dan sampel, dan yang keempat itu ada jenis dan sumber data, dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data, dan lebih terakhir lagi yaitu teknik analisis data. Nah, jadi yang pertama itu teknik jenis dan pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian ini memakai jenis penelitian berbasis eksperimen dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Dan yang kedua itu desain penelitian. Jadi desain penelitian kali ini menggunakan bentuk dengan pre-eksperimental desain berupa one group, pre-test dan post-test. Kemudian untuk definisi operational variable, untuk variabel independen atau variabel terikat atau variabel X itu variabel bebas atau variabel X itu media pembelajaran game edukasi berbasis teknologi. Kemudian kalau variabel dependen atau variabel terikat atau Y itu hasil belajar santri. Nah, kemudian untuk populasi dan sampel. Kalau populasi itu seluruh santri Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang, dan untuk sampelnya itu hanya santri kelas tahsin di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang. Nah, kemudian untuk jenis dan sumber data itu dalam penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kuantitatif dengan sumber data primer itu berasal dari santri Rumah Tahfiz Nurul Qalbi, dan data sekunder berasal dari buku, internet, dan penelitian yang relevan sebelumnya. Untuk teknik pengumpulan data itu saya gunakan teknik observasi, tes, kemudian dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Jadi analisis data ialah usaha mengolah data jadi informasi agar dapat memahami sifat data serta memanfaatkan untuk menjawab rumusan masalah. Nah, untuk menganalisis uji hipotesis data variabel X atau independen dan variabel Y atau dependen, maka peneliti menggunakan rumus uji T atau t-test. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya mengenai tugas proposal dengan judul pengaruh game edukasi berbasis teknologi dalam meningkatkan hasil baca santri pada materi ilmu tajwid di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi Palembang. Jikalau terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.